Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang materi praktikumnya, pemrograman lanjut maupun pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang inheritance. Apa itu inheritance? Kita akan kenal lebih dalam ya, tentang inheritance. Kita masuk konsepnya dulu, yaitu pertama inheritance, ya, bahasa lainnya yaitu pewarisan, adalah kemampuan untuk menurunkan sebuah kelas ke kelas lain. Dalam artian kita bisa membuat kelas parent atau kelas child. Jadi di inheritance ini ada namanya kelas parent. Mungkin di beberapa sumber ya ada yang mengatakan kelas super maupun kelas root ya. Dan yang terakhir yaitu kelas child. Kalau di sumber lain bisa kelas subkelas ataupun leaf class gitu. Selanjutnya kelas child hanya bisa punya satu kelas parent ya. Namun satu kelas parent bisa punya banyak kelas child. Jadi kelas anak itu hanya bisa punya satu kelas induk ya, punya satu kelas orang tua. Adapun kelas orang tua bisa punya banyak anak gitu. Ini fokusnya khususnya di Java ya, di pemrograman Java. Mungkin di bahasa lain bisa ya, bisa, hanya saja kalau untuk di Java fokusnya kepada satu parentnya saja, begitu. Lalu selanjutnya yaitu saat sebuah kelas diturunkan, maka semua field dan metode yang ada di kelas parent secara otomatis akan dimiliki oleh kelas child. Nah, ini mungkin harus teman-teman pahami ya, dan teman-teman garis bawahi semua field dan metode yang ada di kelas parent. Jadi ketika di diagram UML yang kita desain gitu, jika menggunakan konsep inheritance, segala sesuatu yang ada di kelas parent, baik itu atribut maupun metodenya atau behaviornya, itu pasti akan diwariskan ke kelas anak atau kelas child ya. Terus selanjutnya untuk melakukan pewarisan di kelas child kita harus menggunakan kata kunci extends lalu diikuti dengan nama kelas parentnya ya. Contohnya kayak public kelas mahasiswa, extend is civitas ya. Jadi mahasiswa itu merupakan bagian dari civitas. Nah, berikut adalah contoh dari kode inheritance-nya seperti ini. Sebelumnya mungkin aku akan eh, sampaikan terkait diagram UML-nya ya. Baik, kita akan lihat ya bagaimana diagram UML-nya. Oke, eh, mungkin kita akan membuat satu diagram UML contoh ya sebagai latihan. Adalah misal di sini eh, eh, Civitas. Oke, Civitas, lalu ada kelas mahasiswa, dan di sini ada kelas dosen. Nah, ketika kita ngebuat konsepnya dari inheritance, kita membutuhkan satu parent class dan beberapa child class ya.
Dan untuk inheritance ini sendiri menggunakan hubungan is ya. Jika nanti ada soal ujian, hubungan inheritance itu is adapun kayak eh, dan ini bisa dibilang relasinya generalisasi ya, generalisasi. Oke, tuh untuk yang inheritance dia memiliki hubungan generalisasi. Cara membacanya adalah kelas mahasiswa is civitas, berarti merupakan anak atau turunan dari civitas. Itu. Selanjutnya kita akan ngebuat ya, mulai dari atributnya. Misal di dalam atribut yang ada ataupun metode yang ada pada kelas induk itu adalah metode yang memang benar-benar bisa dipakai untuk di semua kelas ya, di semua kelas anak. Sehingga kita bisa dibilang di kelas induk itu berisi informasi-informasi umum yang itu dimiliki oleh semua kelas ya. Adapun kalau informasi khusus eh, disarankan untuk membuat metode atau atributnya itu di kelasnya masing-masing ya. Oke, baik. Mungkin kita akan coba di sini. Biasanya di Civitas itu atribut yang melekat adalah nama ya, nama. Nah, nama di sini kita menggunakan string. Lalu ada umur. Di sini kita menggunakan string juga. Oke. Nah, secara umum dua ini ya, secara dua yang umum dua ini. Mungkin ada alamat. Oke, mungkin kita tambahkan alamat yang satu. Alamat. Oke. Nah, NIM bagaimana dimasukkan apa enggak? Nah, kalau untuk NIM itu tidak dimasukkan ke dalam klasivitas karena dia memuat informasi khusus ya yang tidak dimiliki oleh dosen. Dosen kan tidak memiliki NIM gitu. Sehingga informasi kayak NIM itu tidak dimasukkan ke dalam kelas induk. Begitupun dengan NIP atau NIDN itu tidak dimasukkan ke klasivitas karena mahasiswa pasti tidak memiliki NIDN ataupun NIP. Nah, jadi ketika kita membangun suatu aplikasi atau program ya, kita harus tahu kira-kira eh, kelas yang kita buat ini memiliki informasi secara keseluruhan, secara umum yang bisa dimiliki di beberapa kelas atau hanya kelas tertentu aja. Jadi kita harus tahu analisis ya, kita harus bisa menganalisis apakah atribut atau metode yang kita gunakan itu bisa dipakai di semua kelas gitu. Kan fungsi dari inheritance itu sendiri mengurangi kode ya, pengulangan kode dari program gitu. Kalau bisa dikurangi, ya kenapa harus banyak kodenya begitu. Oke, kita lihat di sini kita akan mengebuat satu metode ya, metode di sini juga ada metode getter dan setter, tapi kita ngebuat satu metode ya. Oke, kita akan ngebuat satu metode yang bernama tampil data. Biar gampang tampil data seperti ini, ya. Dia void, tidak ada parameter di dalamnya. Lalu di dalam ini sebenarnya ada getter dan setter. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, getter dan setter dari masing-masing nama, umur, alamat gitu. Sedangkan yang di mahasiswa dia memiliki atribut ya, atributnya adalah NIM ya. Karena NIM itu hanya dimiliki oleh mahasiswa, tidak dimiliki oleh dosen. Begitu juga dengan NIDN ya, NIDN. Oke. Nah, seperti ini. Akan tambahkan juga untuk getter dan setternya ya. Atribut with getter setter. Di sini kita buat name dengan string ya.
Begitu juga dengan yang di nama, umur, alamat. Kita akan hapus, kita tambahkan add attribute with getter setter. Pertama nama, dia tipe datanya string, lalu ada umur, tipe datanya integer ya, dan yang terakhir adalah alamat. Alamat tipe datanya string. Nah, cukup ini saja. Jika sudah, kita akan lihat bagaimana proses inheritance yang ada pada diagram UML. Nah, kan ada tiga ya, ada tiga gambar, ada tiga diagram, sorry. Kita bisa menggunakan generalisasi ya, generalisasi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk panahnya sendiri, teman-teman, itu mengarah kepada panah atas ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk generalisasi atau untuk inheritance, panahnya itu seperti ini. Adapun untuk selanjutnya sama ya, hampir sama. Jadi panahnya itu ke atas dari kelas anak ke atas ke orang tua. Enggak ke bawah ya. Kalau ke bawah itu beda lagi nanti jadi artinya. Oke, jadi kita tambahkan ini ke sini. Oke, kayak gini ya. Nah, berarti udah ada dua diagram UML. Ini adalah diagram UML dari penerapan inheritance. Gitu. Sehingga nanti yang kita dapatkan nama, umur, alamat ya serta metode yang ada pada klasivitas atau kelas induk itu akan diotomatisasi, ditransfer kepada kelas anak gitu. Jadi nama, umur, alamat mahasiswa ini bisa mengakses ini dan dosen juga sama gitu. Oke, baik. Kita akan mengimplementasikannya ke dalam sebuah program ya berdasarkan codingan yang ada pada ini, yang ada pada diagram UML. Oke, pertama dan utama kita akan ngebuat klasivitas terlebih dahulu ya. Karena klasivitas kenapa dibuat terlebih dahulu? Karena dia menjadi parent. Oke, kita buat klasivitas. Terus untuk pembuatannya itu berada di dua file yang berbeda, bukan berada di dalam satu file ya. Tidak seperti ini kelas mahasiswa, tidak seperti ini ya. Harus berada di dua file yang berbeda. Jadi public klasivitas, terus nanti kita buat lagi di file yang berbeda mahasiswa, tambah satu lagi yaitu dosen. Nah, di klasivitas sudah selesai ya yang kita membuat kelasnya seperti ini, terus untuk mahasiswa, dosen seperti ini. Oke. Oke. Ini kita jadikan satu saja. Akan jadi satukan satu, jadi satu workspace. Oke. Di sini kita akan ngebuat atau ngelanjutin ya. Pertama, dari klasivitas ini kita memiliki private nama, private string nama ya.
lalu private integer umur, dan yang terakhir adalah private string alamat. Nah, jadi ketika teman-teman udah masuk ke inheritance, diharapkan teman-teman menggunakan modifier ya, modifier public, private, atau protected sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita di sini menggunakan private aja. Di sini kita akan mengimplementasikan yang ada di klasivitas terlebih dahulu, yaitu metode ya, metode getter setter. Di sini ada cara cepatnya, yaitu teman-teman silakan mengklik ya alt insert, atau misalnya teman-teman keyboardnya beda, bisa menggunakan klik kanan terus generate ya, generate getter setter. Pilih keseluruhannya ya, yang atribut yang akan dibuat getter dan setternya. Nah, secara otomatis akan dibuatkan gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngebuat metode tampil data, public void tampil data. Sini kita akan memanggil namanya get nama, lalu ada umur, dan yang terakhir alamat. Nah, oke, di sini get umur, lalu di sini ada get alamat. Oke. Setelah itu kita akan melakukan proses implementasi dari inheritance di Java dengan menggunakan kata kunci extends. Ya, jadi format penamaannya itu nama kelas anak, extend nama kelas induk gitu ya. Oke, di sini kita akan buat Civitas dulu, Civitas ya. Nah, di sini kita akan membuat suatu private ya, private string name yang menjadi kekhususan bagi mahasiswa itu. Lalu kita tambahkan getter dan setter, klik kanan, generate getter dan setter, pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan buat metode tampil data ya. Public void tampil data. Nah, teman-teman, di sini kita akan dimunculkan dengan istilah metode baru, yaitu override ya. Metode override itu apa? Metode override adalah metode yang dia generate dari kelas induk ya. Jadi kelas induknya ini, jadi metode yang dibuat dengan nama yang sama ya, dengan nama yang sama dan isinya juga sama. Terus di sini dia merupakan reference atau merujuk kepada metode tampil data yang ada di klasivitas gitu. Lalu di sini ada kata kunci super. Kata kunci super ini, jadi kemarin kita pernah dengar ya kata kunci this. Kalau kata kunci this itu dia merujuk kepada variabel global yang ada di dalam satu kelas. Sedangkan kalau super ini merujuk kepada variabel maupun metode ya yang ada pada kelas induk gitu. Sehingga ketika kita membuat super titik tampil data, maka yang isi yang ada pada super tampil data itu, super titik tampil data ini adalah ini ya, codingan yang ada di dalam ini ya, gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman ngebuat kode baru gitu, misalnya nama, umur, alamat, nggak perlu ngebuat satu-satu lagi gitu, tinggal ngebuat tambahin yang menjadi kekhususan bagi kelas mahasiswanya, yaitu NIM. Misal di sini, nih kayak gini ya, misal gini.
Nah, misal gini, ditambahkan plus get name. Jadi super ini merujuk kepada metode atau atribut yang ada pada kelas Indo gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, super titik tampil data ini apa isinya adalah yang ini ya. Yang ini yang di metode Civitas tampil data isinya apa? Nah, yang isinya itu ada nama, umur, alamat gitu. Oke, kan tentu kita nggak mau membuat codingan kayak gini lagi ya, seperti ini. Kalau kayak gini sih bisa, hanya saja terlalu dua kali ya, dua kali codingannya dibuat dan menambah banyak sintak gitu, sehingga cukup seperti ini aja nggak apa-apa gitu. Oke, selanjutnya begitu juga hal yang sama dengan dosen ya. Jadi kita udah belajar tentang override ya. Override dia merupakan metode rujukan dari kelas induk ya, dipakai lagi di kelas anak. Jadi namanya override. Tanpa ini juga nggak masalah gitu. Nggak akan terjadi error gitu. Yang ini hanya penanda aja kalau metode ini override gitu. Metode ini override loh gitu. Udah gitu aja. Hanya sebatas itu. Adapun untuk kelas dosen sama ya konsepnya. Kita menggunakan extends, terus di sini extendnya ke kelas Civitas. Nah, di kelas Civitas kita tambahkan private ya, string NIDN. Lalu di sini kita ALT insert atau klik kanan generate codingannya NIDN. Sebelum kita generate, kita akan ubah dulu jadi huruf kecil semua ya NIDN-nya. Klik kanan, generate, getter dan setter. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ketika sudah kita buat seperti ini, kita tampil data juga. Tampil data, berarti di tampil data ini mengoverride metode tampil data yang ada pada klasivitas yang isinya hampir sama dengan nama, umur, alamat gitu. Nah, kita tambahkan output output baru, yaitu dari outputnya adalah NIDN ya. Nah, seperti ini. Baru kita tambahkan get NIDN. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi harus nambahkan kode banyak ya. Oke, setelah itu kita akan coba di kelas mainnya, di method main seperti ini ya. Kita buat dulu yang mahasiswa. Mahasiswa sama dengan MHS mahasiswa, terus kita masukkan MHS titik set namanya ya. Misal namanya Iqbal. Terus MHS titik set eh, umur NIM ya, NIM itu misalnya 205 150 601 111 lalu MHS titik set umur, misal umurnya 21, terus MHS titik set alamat ya, set alamat misal di sini eh, Kecamatan Batu Haji, Kota Batam. Nah, semisalnya seperti ini. Setelah itu kita MHS titik tampil data, maka outputnya akan seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat, outputnya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu rumit ya untuk memahami inheritance ini.
Selanjutnya kita akan buat yang dosen. Misal dosen sama dengan new dosen titik koma dosen titik get set ya. Kita akan mau men-set namanya misal hmm, Prof Wayan misalnya. Terus dosen titik set umurnya set NIDN dulu ya. Set NIDN misal di sini kita buat 1 2 3 4 5. Lalu dosen titik set umur beliau profile misalnya 55 misal. Lalu dosen titik set set alamat misal di Kecamatan Lojen, terus Kota Malang. Jangan lupa kita buat tampil data. Nah, seperti ini. Oke, di ada ini ya perbandingan gitu. Misal kita tambahkan slot ini spasi aja. Nah, jadi ada yang Iqbal 21 ini untuk data-data yang ada kita masukkan ya. Lalu kan sama ya. Jadi kita nggak perlu ngebuat codingan yang di mahasiswa ini panjang-panjang gitu. Terus dosen juga panjang-panjang. Kalau memang sama ya nggak apa-apa dijadikan kelas parent aja yang informasi yang umum ya. Adapun informasi yang khusus itu menjadi atribut atau metode yang ada pada kelas anak begitu. Itu untuk konsep dan implementasinya ya. Kita lanjutkan ke dalam PPT. Kita akan melanjutkan ke dalam PPT-nya. Oke. Seperti yang udah dilihat tadi kita udah sampai kepada implementasinya ya, mengakses metode parent. Jadi kita bisa mengakses metode utama ya. Dan ketika kita mengakses metode utama dinamakan overriding ya. Jadi ada dua metode, metode overload ya dan metode override. Kalau metode overload adalah metode yang namanya sama tapi isi parameternya itu berbeda. Sedangkan kalau metode override adalah metode yang dia mengenerate metode yang berasal dari kelas parent, kelas induk. Itu oke, ini ya. Metode overriding kemampuan mendeklarasikan ulat di metode child class yang sudah ada di parent class. Saat kita melakukan proses overriding, secara otomatis ketika kita membuat objek dari kelas child, metode yang kelas parent tidak bisa diakses lagi. Ya, jadi ketika kita telah mengakses atau membuatkan metode di metode overriding ya di kelas anak ya, maka kita nggak bisa mengakses yang defaultnya gitu. Jadi kita hanya bisa mengakses metode yang sudah diubah gitu, yang sudah diubah. Adapun metode yang sebelum diubah yang defaultnya belum tidak bisa diakses. Lalu seperti ini ya, untuk implementasinya hampir sama seperti yang aku coba sebelumnya. Oke, selanjutnya super keyword ya. Kadang kita ingin mengakses metode yang ada di kelas parent yang sudah terlanjur kita override di kelas child. Untuk mengakses metode milik kelas parent kita bisa menggunakan kata kunci super. Sederhananya super digunakan untuk mengakses kelas parent ya. Tidak hanya metode field milik parent kelas juga bisa digunakan. Jadi ketika kita menggunakan kata kunci super itu merujuk kepada apapun yang ada pada kelas
induk gitu. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya kita mengakses super keyword ya, bisa mengakses super keyword. Lalu super constructor. Jadi tidak hanya untuk mengakses metode atau field yang ada di parent class, kata kunci super juga bisa digunakan untuk mengakses constructor. Kan constructor kan merupakan bagian dari metode, hanya saja perbedaannya constructor ini nama metode yang namanya sama dengan nama kelas. Nah, ada syaratnya yaitu untuk mengakses parent class constructor kita harus mengaksesnya di dalam kelas child constructor. Jadi jika sebuah kelas parent tidak memiliki konstruktor yang tidak ada parameternya, maka kelas child wajib mengakses konstruktor kelas parent tersebut. Maksudnya gimana? Ketika kita ngebuat kelas induk dan kelas induknya itu memiliki konstruktor, maka konstruktor yang ada di kelas induk itu wajib untuk diimplementasikan gitu. Contohnya ya, aku akan men-share screen. Semisal di klasivitas ini aku buat konstruktor ya. Kita generate saja konstruktornya. Nah, oke. Ketika kita ngebuat mengenerate konstruktor, maka di kelas anaknya, mahasiswa, dosen, itu harus dan wajib ya, wajib untuk membuat juga yang kayak gini, membuat konstruktor juga. Nah, oleh karena itu, cara ngebuatnya gimana? Ngebuatnya seperti ini. Ya, public tetap kita buat public nama konstruktornya sama dengan nama kelasnya, terus string nama integer umur, string alamat. Nah, super ini merujuk kepada yang ada pada eh, super super kata kunci super, lalu dibuka kurung, nama, umur, alamat ini merujuk kepada yang ada di parent ya. Jadi kalau kita hapus misalnya akan terjadi error. Akan terjadi error karena kita harus mengimplementasikan eh, konstruktor yang ada pada kelas induk. Apapun yang ada di dalam kelas induknya itu harus diimplementasikan sehingga kita harus membutuhkan kata kunci super ya. Kata kunci super, umur, terus alamat begitu. Begitu juga di kelas dosen ini akan terjadi error jika kita tidak mau membuat konstruktor atau mengimplementasikan konstruktornya. Nah, akan terjadi error seperti ini dan di kelas main juga tentu harus diisikan ya, harus diisikan gitu. Itu untuk konstruktor ya. Kita lanjutkan lagi di PPT-nya. Oke, super konstruktor ya. Jadi ada super konstruktor juga. Eh, Jika sebuah kelas parent tidak memiliki konstruktor yang tidak ada parameternya, maka kelas child wajib mengakses konstruktor kelas parent tersebut. Jadi ada atau tidak ada child itu harus mengimplementasikan konstruktor yang ada di kelas induk gitu. Nah, seperti yang aku contohkan tadi ya, demonstrasikan sebelumnya. Oke, itu untuk materinya ya, materinya dan implementasinya sudah. Kita akan jelaskan terkait penugasannya. Baik, untuk tugasnya berikut adalah share screen-nya ya. Nah, baik, untuk tugasnya, jadi teman-teman di sini akan membuat ya, ada beberapa soal terkait penugasannya. Silakan dibaca deskripsinya ya, apa saja yang menjadi poin penting. Di sini ada, silakan teman-teman analisis. Lalu di sini ada keterangan soalnya ya, ada kelas manusia, lalu dengan ada beberapa constraint ya, misalnya di dalamnya ada nama nik jenis kelamin, nikah. Nah, ini yang menjadi
kelas manusia juga menjadi kelas induk ya. Lalu untuk notes-nya di sini ada catatan bisa teman-teman pahami dan analisis bagaimana cara maksud dari soalnya. Lalu ada mahasiswa Filkom ya, silakan dilihat apa yang menjadi atribut dan metodenya, lalu catatan constraint-nya begitu. Nah, di sini juga ada kaidah dalam penulisan NIM ya. Dalam penulisan NIM, jadi teman-teman silakan untuk bisa dilihat dan dipahami. Kalau misalnya kan kita kan NIM-nya ada 15. Nah, digit ke 12 adalah angkatan ya, angkatannya 12. Misal angkatan 20, 21 gitu. Nah, terus digit ke-7 adalah prodi ya, dengan keterangan ini 3, 6, 7 nih. 7 berarti ada kalau misalnya 2 itu teknik meniup gelembung, teknik berburu ubur-ubur, sistem penghambur geran, pendidikan cambaket, dan yang terakhir adalah teknologi telepon kerang. Nah, dengan pengembalian formatnya prodi angkatan. Oke, contohnya seperti ini, ya teknik meniup gelembung 2020. Tusri menampilkan atribut induk, ya atribut induknya yang ada di ini, yang di manusia, terus NIM, IPK, keterangan NIM. Terus bekerja juga sama, jadi ada beberapa kelas manusia, mahasiswa Pilkom, pekerja, ya, dan manajer. Terus untuk input dan outputnya teman-teman silakan untuk mencoba codingan berikut ya di main kelasnya. Ada 4 codingan dan pastikan untuk outputnya harus sama. Oke, seperti ini. Ya, oke. Lalu untuk tugasnya silakan teman-teman pahami untuk pengerjaannya menggunakan bahasa Java ya. Lalu minimal 3 objek ya. Minimal membuat 3 objek. Contohnya seperti ini. Ya. Ini contoh defaultnya. Jadi ada output defaultnya yang ini ada 4 codingan ini. Silakan teman-teman untuk implementasikan dan teman-teman tambahkan 3 objek ya dari masing-masing kelas pekerja, manajer, mahasiswa dan 3 objek manusia biasa tanpa profesi apapun. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke, ingat kata kuncinya boleh lebih dari 3 masing-masingnya, kayak 3 objek dari pekerja, manajer, mahasiswa, masing-masing 3 ya. Kalau lebih boleh dan kalau kurang nggak boleh. Itu akan ada pengurangan nilai ya. Selanjutnya dari yang ketiga ini output kan total manusia, total mahasiswa, total pekerja, dan total manajer yang telah dibuat di program akhir. Buatkan gaya output yang mudah untuk dilihat dan dipahami. Dan yang terakhir buat diagram UML dari program yang teman-teman buat. Oke, itu silakan dikerjakan di kalau untuk di kelasku ya, kelas PTIB, silakan teman-teman kerjakan di codingannya, kumpulkan seperti biasa, kumpulkan file Java-nya, lalu output contohnya seperti yang aku buat ini, output contoh dan output tugas ya, output tugasnya. Jadi ada beberapa output ya, teman-teman silakan untuk selesaikan ya. Jika tidak memenuhi nanti akan ada pengurangan nilai. Begitu. Lalu untuk diagram UML juga. Nah, masing-masing gambar itu teman-teman harus sertakan identitas nama dan NIM ya. Nama dan NIM pada setiap screenshot output dan diagramnya. Gitu untuk terkait penugasannya. Dan dikasih waktu batas pengerjaannya 2 minggu ya. Baik, mungkin itu penjelasan terkait materi praktikumnya inheritance. Jadi teman-teman sudah memasuki inheritance, silakan untuk dipahami dan dipelajari lebih dalam lagi dan dikerjakan tugas-tugasnya karena inheritance ini prinsip atau dasar untuk teman-teman pahami di mata materi sebelum selanjutnya ya. Ada polimorfisme dan abstrak kelas ya. Silakan teman-teman pahami.
Baik, itu saja, terkait materi lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.